90.9 Gus FM, good news for the family. Selamat apa dong? Pagi ya. Selamat pagi, good news family di mana saja Anda berada. Apa kabar Anda di pagi hari ini? Kembali berjumpa bersama dengan saya Ningrum yang menemani good news family tentunya kali ini dalam program Saber Hamenja, sampean bertanya, hambanya menjawab, yang akan menjawab pertanyaan-pertanyaan Anda di hari ini, di hari Rabu tanggal 12 Desember. 3. Ningrum salah tanggal nih. 3 Desember 2025. Masih awal loh Ningrum, masih tanggal 3. Kenapa udah mulai tanggal 12 aja? Nah, setelah minggu lalu kita off, hari ini balik lagi kita ada di ruang dengar Anda. Jadi buat Anda Good News Family yang sudah menanti-nantikan Saber Hamenja dari minggu-minggu yang lalu gitu ya. Dari minggu yang lalu gitu ya, banyak yang nanya nih, Ngerum kemana, ini Saber Hamenjanya kenapa, radionya kenapa gitu ya. Karena memang ada satu hal yang terjadi gitu ya. Jadi harus off. Tapi berharap hari ini udah lancar semuanya, Sabar Hamanyanya sudah bisa hadir lagi buat Anda. Jadi yang mungkin mau nanya silahkan kirimkan pertanyaannya di dua nomornya Good News. Tahu kan? Hmm, Harusnya udah tersimpan ya. 081 225 225 949 atau yang satunya 081 575 800 949. Dua nomor ini disimpan aja di handphone Anda gitu ya. Jadi bisa tetap kirim pertanyaan ke kita atau request lagu bisa juga gitu di waktu-waktu yang lain. Nah, Nino sudah terhubung melalui aplikasi Zoom di pagi hari ini bersama dengan Ibu Evangelis Elizabeth Philip yang akan ngobrol barengan kita di pagi hari ini. Pagi Ibu, Ini Rum, apa kabar Bu? kabarnya luar biasa, dahsyat. Ibu di Tuhan mana? Yesus di hatimu. Terima kasih. Di hatimu. Oh iya, oke. Ini bulan Desember udah masuk ke bulan yang terakhir di tahun 2025. Biasanya kita kalau misalnya pertanyaannya sedikit, kita sedikit nge-review gitu ya tahun 2025 gimana gitu-gitu. Tapi karena ini pertanyaannya udah numpuk dari minggu lalu. Jadi minggu lalu itu hari Rabu itu kan memang kita masih off ya Bu ya karena ada perbaikan alat gitu kan. Nah, eh kami-kami ini yang di office itu nggak libur beneran karena harus menjawab banyak pertanyaan, menjawab telepon. Kan siaran. Iya, walaupun nggak siaran tapi tetap em, tetap apa namanya? Tetap jawab-jawab pertanyaan gitu ya dan bener-bener kita ngejawabin pertanyaan. Oke, ini ada apa? Ada yang nanya nih malahan justru. Ini lucu pertanyaannya. Ini ada yang nanya gini, pagi Ningrum liburan kemana? Kalau nggak ada kendala di radio nggak libur ya? Nah ini PR banget nih. Ya, jadi Gunung Shirley biasanya gitu ya, kalau di akhir tahun kami memang ada libur, tapi ada beberapa yang tetap bisa siaran. Terus kalau memang nggak bisa kita memutuskan untuk libur satu kali, biasanya seperti itu biasanya. Nggak tahu tahun ini. Jadi selama kami masih ada di kota Semarang, kami masih bisa gitu ya. Jalan terus gitu siaran. Oh, tapi tetap siarannya Good News tetap ada dong untuk menemani Good News Family. Oke. Kita mulai jawab-jawab pertanyaannya aja ya. Buat yang mungkin mau kirimkan pertanyaan ke kita boleh silakan 081 tadi dua nomornya Good News ya, yang 225 boleh, yang 49 yang 575 800 itu juga boleh. Itu ada dua nomor yang bisa Anda hubungin. Oke. Em, jadi gini,
Pertanyaan itu saya baca dari urutan terbawah. Kalau Anda sudah klik terus naik ke atas, artinya dibaca nanti. Kita sepakat seperti itu ya. Karena saya sudah sampaikan berkali-kali minta tolong kirimkan pertanyaannya. em, nggak usah diulang-ulang gitu ya, nggak usah terus Ningrum punya saya dulu, yang ini terus, atau Ningrum kapan dibaca, atau mohon sarannya, padahal tadi udah dikirim, udah tahu gitu ya. Jadi saya baca dari yang bawah ya. Udah nggak usah di WhatsApp lagi, semakin susah saya nyarinya. Oke, selamat pagi Bu Elis, pagi Ningrum, pagi. Mau nanya, dua anak saya dulu pernah baptis saat umur 10 dan 12 tahun. Apakah sekarang perlu baptis ulang karena mengingat mungkin dulu tidak dengan pengertian yang benar, hanya nurut iman orang tuanya. Karena di gereja kami diperbolehkan dibaptis meskipun masih SD. Sekarang anak saya umur 21 dan 24 tahun. Terima kasih. Nah, makanya harusnya waktu dibaptis ditanya, anaknya sudah kenal Tuhan Yesus benar belum? Mm-mm. Maka ketika anak-anak yang dikenalkan adalah siapa Yesus, Mm-mm. ya, karyanya apa, kenapa Yesus datang ke dunia, kenapa Yesus mati disalib, kenapa Yesus bangkit dari antara orang mati dan naik ke surga dan memberikan Roh Kudus. Kalau pemahaman ini anak sudah mengerti, umur 10 tahun, 12 tahun dibaptis nggak apa-apa. Mm-mm. Yang penting dia sudah mengerti siapa Yesus. Nah, kalau di bawah 0, berarti baru lahir, sampai kira-kira 8-9 tahun yang dia belum kenal. Kalau dia udah bisa baca, dia udah benar kenal benar, nggak ada masalah. Tapi kalau belum, nggak boleh. Nggak boleh dibaptis, boleh diserahkan saja. Ya. Penyerahan anak. Itu ya. Mm-mm. Ya. Nah kalau sudah umur 10-12 tahun, anaknya ya kalau menurut saya ya nggak perlu ya. Anak saya itu baptis umur 10 tahun. Ya. Tapi dia paham siapa Yesus. Saya tanya jawab sama dia, kenapa begini, kenapa begitu. Dia Sebelum tahu dan dia bisa lengkap, ngerti. Saya baptis dan sampai hari ini enggak, justru dia enggak pernah punya keraguan ya. Mantep gitu. Udah gede pun, udah umur 21 pun, 18 tahun, 21 tahun tuh banyak yang baptis tanpa pengertian. ya. Itu yang nggak boleh, sesuai dengan Markus 16. Markus 16 ayat 15 itu keselamatan terdiri dari 2. Markus 16 ayat 15. 15. Lalu ia berkata kepada mereka, "Pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Siapa yang ini 16-nya. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan. Tetapi Baptis keselamatan terdiri dari 2. ya, Siapa yang percaya dan dibaptis, dia akan diselamatkan. Tetapi tetapi lanjut nih. siapa yang tidak percaya akan dihukum. Tetapi siapa yang apa? Tidak percaya akan dihukum. Nah, sudah dibaptis pun kalau nggak percaya kan hukum. Hukum itu kenapa? Yaitu kutuk hukumnya belum selesai. Yang penting itu percaya kepada Injil. Yang dikatakan kan ini berita, pergilah dan beritakanlah Injil kepada segala bangsa atau makhluk, gitu kan? Ya, kalau tahu Injil bahwa Yesus itu siapa, firman yang jadi manusia, mati di kayu salib, nanggung dosa manusia, bangkit dari antara orang mati karena kebangkitannya melahirkan kita kembali kepada suatu hidup yang penuh pengharapan.
naik ke surga, memberikan Roh Kudus, dan Yesus nanti akan datang kembali kedua kali menjemput kita. Udah percaya dengan Injil itu dibaptis nggak masalah, Ya. nggak masalah, Ya. ya. Oke, yang bermasalah ketika baptis hanya ikut-ikutan. Ya. Bukan ikutan percaya sama orang tua, tapi misalnya ikut-ikutannya gini. Oh, karena mau nikah nih, karena kepengen nikah di gereja. Oh, karena ini syarat menikah harus percaya Tuhan, harus baptis. Ya, nah yang itu nggak boleh. Karena baptisan itu Matius 3 ayat 14. Matius 3 Ayat 15. Tetapi Yohanes mencegah dia, katanya, "Akulah yang perlu dibaptis olehmu dan engkau yang datang kepadaku." Lalu Yesus menjawab, katanya Yesus kepadanya, minta dibaptis sama Yohanes Pembaptis. Lalu Yesus menjawab, "Biarlah hal itu terjadi karena demikianlah sepatutnya kita menggenapkan seluruh kehendak Allah." Dan nah Yohanes pun baptisan adalah penggenapan seluruh kehendak Allah. Jadi ketika kita dibaptis itu kita harus tahu bahwa aku sedang menggenapkan seluruh kehendak Allah. Ya. Bukan menggenapkan seluruh kehendak mertua. Bukan melakukan seluruh kehendak organisasi. Enggak. Tapi baptisan dilakukan karena kita sadar. Itulah penggenapan seluruh kehendak Allah. Ya. Ya. Jadi tergantung anaknya nih sekarang. Kalau anaknya udah percaya Yesus ya nggak perlu sudah tahu Injil beneran ya nggak tahu, nggak apa-apa. Ya. Oke. Yang Jelas pasti kan ya? ini anaknya sudah dewasa ya sekarang. Umurnya Iya. sudah 21 dan 24 tadi kan. Artinya dia sudah dewasa. Yang harus dipastikan adalah anak ini ngerti nggak gitu ya. Punya pengertian tadi yang disampaikan, punya pengertian, terus dia percaya betul gitu. Nah, udah itu yang perlu untuk dipastikan sebetulnya di situ karena ini udah dewasa anaknya gitu. Iya. Kalau masalah baptis lagi enggak lah, dia sudah dibaptis kok. Yang paling penting adalah anak ini punya pengertian dan pemahaman tadi, dan terus dia juga percaya. Dasarnya tadi di Markus 16. Iya. Markus 16 ayat 16. Oke. Lanjut ya. Terima kasih yang sudah kirimkan WhatsApp. Yang percaya nggak dibaptis ya nggak bisa. Yang dibaptis tanpa percaya ya akan kena hukuman. Ya. Oh, Ya, jadi itu Markus 16 ya. ya, Markus 16 ayat 16. Jadi percaya dan dibaptis. Ada dua ya. Oke. Selamat pagi Bu Eli, selamat pagi Ningrum. Oke, pagi. Mau tanya, boleh? Yang pertama, kalau kita sudah terima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, tapi kita masih benci sama orang, apakah tetap bisa masuk surga, Bu? Ya enggak, itu namanya enggak percaya. Ya. Loh, percaya identik dengan taat kok. Ya. Saya pernah ngasih ilustrasi itu dengan selembar mata uang. Uang itu punya dua sisi. Dan dua sisi itu semua bergambar. Kalau gambarnya cuma satu, di depan yang di belakang putih polos, uangmu nggak laku untuk nuker telur ataupun shampoo. Dibuat beli apapun nggak bisa. Uang kan alat penukar. Demikian juga kalau iman kita itu hanya satu sisi, cuma percaya Yesus. Tapi Anda tidak hidup dalam ketaatan, nggak bisa. Iman itu ya percaya dan taat. Kalau sudah percaya Yesus tapi nggak mau melakukan apa yang Yesus katakan, itu namanya nggak percaya. Betul nggak? Betul. Misalnya nih, saya ini percaya sama Ningrum. Aku nih percaya loh sama Ningrum. Tapi Ningrum bilang, Bu Elizabeth, tolong nih minum.
Ini minum, Bu. Saya nggak mau. Nggak ah. Kenapa? Nggak mau. Lu katanya ibu percaya sama ningrum. Kenapa? Saya kasih minuman, ibu nggak mau minum. Nggak ah. Ya. Takut nanti diracun sama ningrum, dikasih coba jambu. Itu namanya saya nggak percaya. Yang namanya percaya itu ya taat. Ya. Ya, jelas ya? Jelas. Percaya itu ya taat gitu. Iya. Selanjutnya. Kalau kita ngampuni dosa, dosa kita diampuni. Kalau Ya. kita nggak ngampuni dosa, dosa kita juga nggak diampuni. Ya. Em, Berarti selamat nggak? Enggak. ini sepele sebetulnya kita ngomong, oh ini Tuhan kan juga ngomong ya, nggak bisa kamu mengasihi yang nggak kelihatan kalau orang yang kelihatan aja nggak bisa kamu Nah, kasihi gitu. itu dia. Ya kan kita mau ngomong bahwa oh aku mencintaimu, aku mengasihimu Yesus, tapi sama orang terdekat kita masih benci. Kan Iya. jadi pertanyaan ya. Padahal kita Iya, aja kan nggak kelihatan gitu. Nah ini yang kelihatan yang ada di depan mata kita masih benci. betul. Dan pengampunan itu keputusan iman, bukan perasaan. Ya, Kalau kamu terus ngikuti ke perasaanmu, pasti kamu nggak akan bisa ngampuni. ya, Karena perasaan kita luka, sedang luka. ya. Itu keputusan iman, bukan perasaan gitu. Loh, Kak, kita bisa loh misalnya nih orang yang kita benci tuh nggak sadar kalau kita tuh benci sama Betul. dia. Dia nggak ngerti sama sekali bahwa kita tuh punya punya hati kita tuh nggak beres sama dia. Terus keputusan untuk mengampuni kan hanya dari kita gitu. Jadi si orangnya sendiri mah nggak masalah misalnya gitu ya. Kitanya, nah jadi ya itu tadi. Lanjut. Oke. Kalau kita mau masuk surga, apakah harus bisa melakukan seluruh perintah Tuhan 100% Bu Elis? Iya, dibilang niat hatinya harus melakukan seluruh perintah. Tapi yang penting itu sudah melakukan. Perkara sudah bisa beneran apa enggak, yang penting kan kita mau. Ya, yang penting itu niat hatinya mau dulu. Mm-mm. Karena orang-orang yang membenci orang itu nggak dapat bagian dalam kerajaan surga. Sebentar, Wahyu 21 ayat. Hmm. Orang iri hati kikir aja nggak bisa masuk surga. Wahyu Bentar, 21. karena dia masih cinta. Ayat 14 kah? 21? Bukan. Wahyu 2. Wahyu berapa? 21. 4. Em, 8 bukan sih Bu, Wahyu 21. Langit baru dan bumi baru itu Ya. Ayat berapa? 8. 8. Coba. Tetapi orang-orang penakut, orang-orang Eh. yang tidak percaya, orang-orang Hmm. keji, orang-orang pembunuh, orang-orang sundal, tukang-tukang sihir, penyembah-penyembah berhala, dan semua Hmm. pendusta, mereka akan mendapat bagian mereka di dalam lautan yang menyala-nyala oleh api dan belerang. Inilah Iya, kematian yang kedua. iya, betul. Nah itulah jawabannya. Ya. Penakut loh. Penakut. Ada penakut loh di situ. Kaget Iya. saya. Padahal kadang-kadang kita juga masih suka takut dengan itu Loh, memang. padahal toh karena di dalam kasih tidak ada ketakutan. Nah, Allah. itu. Nah itu di dalam Allah tuh nggak ada ketakutan. Ya, Kalau masih ada ketakutan ya berarti belum di dalam Allah belum toh. di dalam Allah, betul. Lanjut ya. Ya. Bu, orang yang mati sebelum waktunya, misalnya dibunuh, bunuh atau bunuh diri,
Terus rohnya kemana Bu Elis? Masih gentayangan di mana-mana atau gimana? Kalau dibunuh itu memang jalan hidupnya. Karena dibunuh loh ya. Ya. Kalau dibunuh belum waktunya mati, ya enggak mati akan bangkit. Tapi kalau memang sudah waktunya mati, dibunuh, mati beneran, ya itu memang jalan jalan hidupnya, maksudnya jalannya atau sarana baliknya ke surga dengan dibunuh. Ya. Saya ketemu sama satu orang namanya Cornelius. Sekolah Alkitabnya Pak siapa sih? Hota Sweet itu loh. Siapa jenengnya? Atau Siapa sih? Aduh, aku lupa pendeta siapa sih yang di Cipayung atau apa itu. Itu ya, itu kepalanya dipenggal itu sudah kiwir-kiwir loh. Orang Jawa kiwir-kiwir itu sudah mau putus. Ya. Ya. Dia bisa sudah dibuang, dikumpulin, dilempar-lempar ke truk tempat orang-orang yang udah pada mati-mati itu loh. Kok iya tiba-tiba tuh tukang mungutinya, tukang yang mungutin mayat itu, dia bisa ngeliat loh, ini orang masih hidup loh. Itu padahal putusnya tuh dari tengkuk sampai ke leher depan loh. Itu kalau nurut itu ceritanya ya, apa namanya, cairan otaknya aja udah keluar. Tapi dia bisa hidup loh. Sampai sekarang loh jadi saksi Tuhan. Ya. Jadi mau dibunuh kalau belum waktunya mati ya enggak mati. Ya. 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 Tapi kalau yang bunuh diri, nah itu bunuh diri itu enggak masuk surga. Ya. Karena dia menghina penciptanya, tidak menghargai waktu yang Tuhan berikan, dan dia lebih percaya sama setan. Ya dia jadi pengikut setan. Ya. Ya. Oke. Rohnya gentayang enggak, rohnya dipakai jadi kuda-kudaan sama setan. Orang yang memutuskan bunuh diri itu kan kalau hari-hari ini gitu ya Bu ya. Orang ngomongnya orang yang itu kan keputusan kan. Ya. Ada yang ngomong karena mental. Ya. Ada yang ngomong karena kalau mental ini ngomong ini berarti kayak apa sih, jiwanya sakit gitu atau sebetulnya ada pengaruh si jahat di dalam peristiwa itu? Ya. Mentalnya jelek. Kuat. Makanya kita ini harus melatih anak-anak kita punya mental yang bantingan. Nah, supaya tahan banting kudu dibanting terus. Iya. Iya, iya. Iya. Ya. Karena kasus-kasus kayak gini di anak-anak muda banyak banget. Oh iya, baru dibully dikit aja, aduh ngambek, gak mau sekolah, yang apa bad mood. Aduh, padahal kita ya pada sama-sama loh Ningrum. Zaman kita kecil dulu kita dibully nggak? Oh, Dibully. sadis lebih habis loh. Iya. Iya loh. Saya dulu ya tetangga-tetangga itu kalau ngebully kita tuh seru Ningrum. Seru. Turut piro dilebokke gentong tutupi besek pangani gimbal. Iya loh. Moyoki nak madani kuwi ya. Uy. Bahasa Jawanya itu madani. Madani itu apa ya? Madani itu Madani itu moyoki, moyoi. moyoki. Moyoi ngejek gitu ya, itu madani. Iya loh. Wah itu dulu kalau bully orang itu sak kemeng-kemenge loh itu loh. Ya. Waduh nak ngonek-ngonekke orang kere bale ya. Kere ngonekke orang itu, aduh. Saya tuh makanya gini, ya ampun anak zaman sekarang ya, lagi dibully gitu aja bunuh diri. Aduh. Karena apa, terlalu dilindungi orang tuanya. Kalau saya ngelihat ya, banyak anak-anak zaman sekarang tuh orang tuanya tuh protektif.
terlalu memprotek anaknya luar biasa. Ya. Dia biarin aja. Ya. Yang penting kelewatan, nggak sampai dibunuh, nggak sampai dipukul gitu. Ya. Nggak main Nah itu fisik aja. lah ya. Iya. Dulu aja main fisik juga hal yang biasa sebetulnya. Iya bener loh. Ningrum, saya tuh sekarang bersyukur sama mamiku. Dulu aku benci sama mamiku, jujur. Karena aku dipukuli mamiku terus. Wes dione-oneke nak ngonek-ngoneke, wes kemeng-kemengi. Ya kan? Ya, Tapi betul. sekarang itu saya bersyukur loh. Saya tuh bersyukur banget. Untung aku tuh dididik mamiku keras. Seandainya aku ndak dididik mamiku keras ya, hari ini aku akan jadi perempuan cengeng. Apalagi ketika mataku buta. Oh, aku nggak bisa bayangin betapa malangnya nasibku loh ya. Tapi karena didikan masa lalu tuh ternyata dipersiapkan Tuhan. Sampai sekarang jadi punya iman mendeles gitu loh rasanya. Medinya orang mau dionekke wong apa. Wes, medi picek-picek no aku yo ki guyu tok ning rum. Ora ndak nesu, ndak marah, nggak tersinggung loh. Kita jadi punya mental baja gitu ya. Iya. Oke, lanjut ya. Ini kita ngomongin tentang bunuh diri malah justru. Nah, pertanyaan selanjutnya. Bu Elis, apa sih ciri-ciri orang yang takut akan Tuhan? Oke. Amsal 8. Amsal 8. Ayat 13. Amsal 8 ayat 13. Takut akan Tuhan ialah membenci kejahatan. Aku benci kepada kesombongan, kecongkakan, tingkah laku yang jahat, dan mulut penuh tipu muslihat. Ya, tadi kan tanya kriterianya toh. Ya Ya. udah itu. Ya. Ada banyak lagi kalau dijabarkan lagi ya. Takut akan Tuhan tuh. Ya, orang yang takut sama Tuhan itu jujur jalannya. Orang yang takut akan Tuhan itu apa? Oh banyak. Baca aja di Amsal, di Pengkhotbah, itu ya kita ketemu banyak. Takut akan Tuhan itu seperti apa? Berpegang kepada sumpah walaupun rugi. Itu salah satu sifat orang yang takut sama Tuhan. Maka tadi yang di situ kan dibilang toh, aku benci kejahatan, kesombongan, kecongkakan, terus apa tingkah laku yang tidak Tingkah baik, laku yang mulut jahat, mulut penuh tipu muslihat. Yes. Ya. Jadi mulut yang penuh dengan tipu muslihat, yaitu tingkah laku yang tidak baik. Jadi takut sama Tuhan itu yaitu kalau sudah sumpah ya harus berpegang walaupun rugi. Termasuk di dalam apa ini paling penting di pernikahan. Kalau pernikahan itu kan kita ada ikatan janji nikah. Perjanji nikah. Nah janji nikah itu termasuk janji itu sumpah kan. Ya. Walaupun rugi. Bar kawin ternyata mak kletik jebule kaya ngono. Enggak tanggung jawab. Enggak kok begini gitu kan. Ya udah itu berpegang kepada sumpah walaupun rugi. Berpegang pada sumpah walaupun rugi. Nah, makanya orang yang takut sama Tuhan itu sebetulnya enggak punya roh hitung apa ya, roh jual beli. Enggak ngitung untung rugi ya. Ya. Rugi ya wis toh. Wong wis kadung janji ya. Ya. Oke. Ya. Lanjut. Bu, ada pendeta yang hidup dalam perjinahan. Tapi kenapa tetap bisa sembuhin orang, ngusir setan padahal hidupnya tidak benar? Kenapa karunianya tetap bisa bekerja? Ada satu ayat yang mengatakan Tuhan tidak pernah menyesal telah memberikan karunia itu kepada kita. Dan karunia itu nggak pernah dicabut sama Tuhan loh, nggak pernah ditarik loh sama Tuhan loh. Tuhan kalau sudah ngasih itu nggak seperti kita. Nah kita nih manusia kalau sudah ngasih gelo kita orangnya nggak bener, tak jaluk meneh nih gitu tak. Itu nggak betul. Tapi kalau Tuhan sudah memberi, dia tidak pernah menyesal.
Ada ayatnya kok, cuman aku lupa. Mm-mm. Tuhan nggak pernah menyesal memberikan itu buat kita. Makanya saya bilang gini, jangan kagum dengan orang berkarisma. Karena karunia itu tidak menunjukkan bahwa dia adalah seorang anak Tuhan atau orang percaya kepada Yesus. Belum tentu. Mm. Ya, Ya. apalagi untuk pendeta-pendeta yang punya garis turunan keturunan orang atau nenek moyangnya, ada yang jadi suhu, ada yang dulu jadi dukun, ada orang pinter, oh ya, maksudnya orang pinter kiyo, kuwi malu. Kayak gitu-gitu itu ya. Mm-mm. Itu bisa dapat jalurnya ada. Oh. Cuman sekarang takut sama Tuhan apa enggak? Mm-mm. Mm-mm. Kalau enggak takut sama Tuhan ya sia-sialah kata pengkhotbah. Ya. Ya. Ya, ya itu tadi jangan silau, jangan kagum dengan karunia. Makanya firman Tuhan bilang gini, kejar kebenaran dan kasih. Ya. Nanti ketika kita dapat kebenaran itu, Mm. karunianya kita juga dapat. Karena karunia itu dikerjakan oleh karena kebenaran. Ya. Ketika kita hidup dalam kebenaran, karunia itu bisa bekerja. Cuman itu harus jaga hati orang yang punya karunia, jangan sampai jatuh. Karena Ya. karunia itu bawa kita masuk dalam neraka, enggak boleh. Ya. Ya, oke. Oke, lanjut. Di dalam Galatia 5 ayat yang pertama, yang dimaksud dengan kuk perhambaan itu apa ya, Bu? Galatia 5 ayat pertama itu judul perikopnya kemerdekaan Kristen. Iya. Supaya kita sungguh-sungguh merdeka, Kristus telah memerdekakan kita. Karena itu berdirilah teguh dan jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Ya. Ya. Kuk perhambaan itu dosa. Hmm. Selama ini kita kan diperbudak dengan dosa. Ya. Jadi hamba dosa. Ngikuti. Harus mabuk. Berzina. Kalau nggak nonton film porno. Nggak bisa tidur. Harus terikat dengan onani, masturbasi. Terikat dengan uang. Itu seperti itu hamba. Hamba dosa itu adalah menuruti keinginan dosa. Kuk itu dipasang di atas tengkuknya sapi kan untuk ini ngikuti. Hmm. Untuk sapi itu harus ngikuti. Ya. 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 Itu kuk perhambaan. Ya. Lanjut. Bu, yang dimaksud dengan penyembahan berhala itu apa ya, Bu? Kalau zaman dulu Mm-mm. penyembahan berhala itu dulu Mm-mm. nyembah patung, Hmm. nyembah dewa, Mm-mm. menyembah kepada dunia orang mati. Ya. Itu. Tapi penyembahan berhala zaman sekarang itu Mm-mm. dalam bentuk bisa uang, bisa pangkat, kedudukan, bisa hobi, Ya. bisa handphone. Itu handphone ini paling hebat. Karena kayak orang kalau enggak megang handphone gatel, rasanya nggak bisa hidup. Ya. Ya, Ya. itu salah satu bisa penyembahan berhala. Mm-mm. Karena kayaknya nggak bisa lepas gitu loh. Ya. Uang bisa jadi berhala, binatang peliharaan itu bisa jadi berhala. Ya. Semua bisa. Bahkan suami aja bisa jadi berhala kita atau istri kok. Atau anak. Itu bisa jadi berhala kita. Ya. Kayak yang ngikat kita gitu loh. Ya.
Iya. Apa yang membuat kita terikat dengannya itu yang jadi berhala. Iya. Memuji dia dan mengagumi itu melebihi dari kita Ya. memuji dan mengagumi Tuhan. Yes. Itu berhala. Jelas ya. Lanjut. Bu Elis, saya sering tahu kalau orang mau bangun mall atau rumah mewah, dikasih kepala kerbau ditanam di dalam tanah. Sebetulnya itu untuk apa ya, Bu? Sebetulnya ini itu nggak cuman bangun mall, nggak cuman bangun rumah besar. Mm. Orang bangun itu ada banyak yang mengorbankan binatang. Oh. Kalau zaman kepercayaan saya zaman dulu, Mm-mm. itu kayak ngasih makan danyang penunggu rumah atau danyang ki opo ya? Pokoknya penunggu atau penguasa daerah itu atau tanah di situ gitu loh. Ya. Kalau orang Jawa bilang danyang, Mm-mm. danyang penunggu rumah gitu ya. Mm-mm. Jadi ya itu setan lah, setan yang nggak kelihatan secara fisik, tapi ada roh-roh itu di alam. Nah Ya. itu kalau kita. Tapi kalau satu kali saya pernah pada waktu ada satu perusahaan, orang di situ semua minta nyembelih sapi Mm. 2 ekor, Mm. ya itu Mm. untuk Oh. bancaan penduduk di situ. Jadi Mm-mm. koyo melakukan selamatan dengan adat gitu loh. Tapi ketika saya ketemu Pak Lurah Telogoweru, Mm-mm. dia bilang ini sebetulnya itu ekosistem. Mm. Misalnya ya, itu Mm-mm. nanti kepalanya sapi atau kepalanya kerbau gitu ya, Mm. ditanam di tanah itu kan. Mm-mm. Itu ternyata kalau Pak Lurah bilang itu dia oh itu nanti kan dimakan sama cacing-cacingnya. Nanti karena cacing-cacing di bawah tanah itu membutuhkan makanan yang Mm. model itu ngasih makan yokui tanah, cacing, Mm-mm. apa serangga apa yang ada di dalam tanah itu. Ya. Itu memang kepercayaan orang Ya. ya. Tapi Mm-mm. buat kita sudah nggak usah. Kenapa? Karena darah Yesus sudah tercurah Ya. untuk membayar lunas semua tuntutan iblis atas hidup kita. Sebetulnya nyembelihnya ada binatang itu kan hanya untuk kayak zaman Taurat dulu tuh loh. Ya. Untuk korban pengampunan dosa kan. Kalau Ya. dosanya besar bawanya apa. Nanti lebih kecil lagi kalau orang miskin itu terakhir itu Tuh. pakainya burung ukur Ya. yang murah. Murah. Mm-mm. Tetap bicaranya apa darah yang dikorbankan. Ya. Ya, kalau kepalanya sapi dimasukkan itu hanya ya kalau nurut itu hanya ekosistem sih. Oh biar cacing-cacingnya Mm. ikut makan Mm. cacing tanah. Mm. Tapi sebetulnya yang dipinginin sama penduduk kan bisa makan daging sapi toh. Itu kayak apa sih? Kayak orang misalnya pindahan rumah, terus dia kayak ucapan perkenalan gitu ya, buat orang sekitarnya gitu. Ya, kita kita kan sudah itu kan kalau kita belajar di dalam kitab Imamat gitu ya, itu kan ada hukumnya untuk kalau harus bakar apa, bawa korban apa gitu. Korbannya kita korban darah Yesus sudah. Iya. Oke. Bu Elis mau nanya, Bu Elis pernah nggak punya pengalaman disantet orang atau diguna-guna atau diserang kuasa gelap? Enggak tahu. Seringnya dari kecil seringnya di nganu kesambet. Oh, Kalau kesambet setan bolak-balik dulu. ya. Orang kalau Kesambet disantet setan.
Orang kalau Kalau disantet kena itu ngerti nggak setan sih? itu kan kena apa ya? Ya gitu itu. Mm-mm. Hampir hampir sama sebetulnya posisinya karena matanya jempali-jempali gitu loh. Sama Oh, kejang gitu. oh kayak kesurupan. Heeh. Hmm. Ya, oke. Udah ya, udah Tapi terjawab ya. enggak. Karena setelah saya terima Tuhan Yesus, ya udah nggak ada yang bisa nyandet. Ya, Karena Yesus jadi tempat perlindungan buat saya. iya. Oke, lanjut. Tapi kalau orang disantet orang gitu, Gi, ngerti nggak sih, Bu? Hmm? Ngerti nggak sih? Ngerti? Oh iya. Iya. Hmm. Waktu itu kita dikirimin eh, ini ya, ada di atas rumah kita seperti ini biasanya kayak ada lampu yang jeblok gitu loh. Oh. Jedor gitu. Itu kiriman pasti. Oh. Walaupun kita nggak kena misalnya. Iya, tapi kita tahu itu ada Oh. orang ngirim. Sekarang masih ada ya orang yang kayak gitu. Oh banyak. Oh, ya ampun. Boneka Hmm, yang dikasihin nama hmm. terus ditusuk jarum, dilemparin jarum kena ke tempat mananya itu nanti akan bermasalah di situ. Itu Hmm. ketahuan jarum apa kirimannya udah masuk atau belum kelihatan. Itu ngirimnya pakai doa mantra Oh, iya, iya, iya. Itu dan jahat itu banget. bisa bisa di nganu, bisa dikirim balik ningrum. Oh ya, dikembalikan ke Mm-mm. pengirimnya maksudnya. Iya. Oh. Hari ini orang di dunia mikir gimana caranya keluar angkasa gitu ya. Tapi masih ada yang main santet. Iya sih. Ya entahlah. Oke, lanjut. Bu Elis, saya mau tanya, apa resep dan kunci rahasia yang dilakukan oleh Bu Elis sehingga selalu berhasil? Rahasianya apa, Bu? Loh, Yosua 1. Yosua 1. Yes. Coba ayat 6 sampai 9. Yosua 1 ayat 6. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu, sebab engkaulah yang akan memimpin bangsa ini memiliki negeri yang kujanjikan dengan bersumpah kepada nenek moyang mereka untuk diberikan kepada mereka. Hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh, bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan kepadamu oleh hambaku Musa. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati Supaya kamu bertindak hati-hati. sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, Ya janganlah. udah cukup. 9 itu. Iya ya, 9. Kamu berhasil dan beruntung kemanapun kamu pergi. Berhasil dan beruntung. Ada orang berhasil tapi buntung, Ya, tidak beruntung. Berhasil buat pabrik, berhasil buat usaha, tapi nggak beruntung. ya, Rugi. Ini supaya berhasil dan beruntung kemanapun kamu pergi. ya. Berhasil dan beruntung. Ya, Ya, perkataan kemanapun kamu pergi. ini 4M. Membaca
merenungkan, memperkatakan, melakukan. Firman Tuhan. Iya. Ini ya, dari kita siaran tahun 2022 gitu ya, sampai sekarang gitu ya. Loh ini resep mujarab loh. Ini tuh apa ya, terus aja gitu ya. Jujur ya, kalau saya lagi merenungkan satu perikop atau satu apa gitu ya. Nanti nanti ujung-ujungnya baliknya ke sini lagi gitu ya. 4M tadi merenungkan, membaca, merenungkan, memperkatakan dan melakukan firman Tuhan. 4M. Oh iya, disingkatnya 4M betul. Nah, oke. Tapi Simple kan? Anda nggak disuruh ngerokok, nggak disuruh ngerowot, nggak disuruh puasa, si Aceh, Anda nggak disuruh yang lain. Hanya 4M ini aja. Membaca, merenungkan, memperkatakan, dan melakukan firman Tuhan. ya, masalahnya jangan cuma didengar, jangan cuma tahu 4M, dilakukan gitu ya, bold gede. Or, orang itu kadang seringkali cuma nanya, ih kepengen ya kayak itu gitu ya. Apa sih? Udah dikasih tahu, ya, ya susah ya. Belum juga dilakukan, udah bilang susah. Iya. Ya, yuk lakukan. Lanjut ya. Udah tahu kan rahasianya? Ini bukan rahasia, udah dikasih tahu dari awal. Dari awal Sabra mengudara. Sampai sekarang itu rahasianya diomongin terus, ini bukan rahasia gitu ya. Tapi kalau Anda ditanyain orang, oh rahasia ini gitu ya. Oke. Bu, kenapa ada orang yang kaya? Lalu kenapa ada yang miskin? Sebetulnya kriterianya apa sih Bu agar Tuhan angkat kita dan kita punya kapasitas berkat yang besar? Seperti Bu Elis kan hari ini diberkati Tuhan melimpah. Amin. Amin. Loh kan didoain ya Bu, kita aminkan. Amin. Tapi dengeru geli. Tapi banyak juga pendeta yang miskin dan tidak sekaya itu. Terima kasih. Yes, puji Tuhan. Ini loh paling penting tuh gini, Matius 3. Matius 3:16 itu bilang gini. Matius Ayat 3. 17. Ayat 17. Matius 3 ayat 17. Lalu terdengarlah suara dari sorga yang mengatakan, inilah anakku yang kukasihi, kepadanyalah aku berkenan. Nah, kata berkenan. Ya, Mm-mm. berkenan ini loh. Ada banyak orang mengaku-ngaku bahwa aku ini anak Allah. Mm-mm. Tapi adakah Allah atau surga mengakui bahwa kita ini anaknya? Itu penting. Ya. Ini kan terdengar dari surga, ada suara ya yang mengatakan inilah anak yang kukasih, kepadanya lah aku berkenan. Ya. Saya nggak mengaku-ngaku, cuman gini yang saya lihat perkenanan hati Tuhan. Nah. Ketika kita ini melakukan firman Tuhan, nurut dengan apa yang Tuhan katakan, Mm-mm. Tuhan pasti senang sama kita kan? Ya. Ya, kita nurut ini bukan karena kita loh. Tuhan kasih kekuatan dan kemampuan. Kalau kita ini tinggal melangkah. Mm-mm. Oh nurut ini bocah. Oh ini anak nurut iki. Dia Ya. lebih percaya sama kita. Berkenan. Ya. Ya. Maka 1 Korintus 2 ayat 9 bilang gini. 1 Korintus 2 ayat Ayat 9. 9. Tetapi seperti ada tertulis, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata dan tidak pernah didengar oleh telinga dan yang tidak pernah timbul di dalam hati manusia, semua yang disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia.
semua disediakan buat semua orang yang mengasihi dia. Sebetulnya ini apa yang nggak dilihat mata, nggak timbul dalam hati, nggak didengar telinga. Itu sebetulnya ini bicara tentang Roh Kudus. Bukan cuman materi ya, bukan uang, bukan sepeda motor, bukan rumah bagus, bukan itu. Tapi Roh Kudus itu adalah jaminan. Justru pribadi yang diberikan Allah kepada kita, dampingi kita sampai kita ini memperoleh semua yang disediakan Tuhan buat kita. Ya. Nah, gimana jadi kita jadi orang yang dikasihinya? Bagi dia yang mengasihi, ya, yang disediakan bagi mereka yang mengasihi. Bagaimana? Yohanes 14. Yohanes 14, 21. Yohanes 14 ayat 21. Yohanes 14 ayat 21. Barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Dan dialah yang mengasihi aku. yes. Jadi orang yang mengasihi Yesus itu adalah orang yang mendengarkan firman dan berpegang kepada firman dan melakukan. Kalau kita cuma suka berdoa, suka puasa, ini bolak-balik tekanan saya di sini. Doa, puasa, tapi hidupnya tidak berpegang pada firman, kepada perintah Tuhan dan tidak melakukan. Dia bukan orang yang cinta Tuhan. Orang yang mengasihi Tuhan, ya orang yang berpegang kepada perintah Tuhan dan melakukan. Nanti kan lihat. Dan gini kalau melakukan, yaitu saya ini cuma bisa begini, cuma nurut sama Tuhan kok. Maksudnya firman yang, saya mungkin kalau dibandingin hamba-hamba Tuhan lain ya, saya ini nggak ada apa-apanya. Karena saya nggak sekolah teologi ya, saya nggak sehebat mereka semua, doktor, profesor, S1, S2 teologi ya. Saya nggak punya jemaat, saya nggak punya gereja, saya nggak punya gaji, tapi saya punya firman. Saya punya Yesus firman yang jadi manusia. Amin. Yang itu saya turutin. Saya sendiri ya bingung. Kok bisa ya dengan aku cuman melakukan perintah Tuhan. Tuhan bisa ubah hidupku beneran loh. Itu serius. Saya ngelihat makanya kalau ditanya usaha, enggak, aku nggak pernah berusaha apa-apa. Orang selama saya hidup saya nggak pernah punya kartu nama kok. Yang memperkenalkan Evangelis Elizabeth Philip. Pekerjaannya melayani Tuhan, mengusir. Kok melayani kok? Oh enggak, saya nggak pernah punya kartu nama. Saya punya kartu nama tuh gara-gara kenal sama pengusaha percetakan, terus suamiku dibuatin kartu nama. Ya aku enggak pernah buat sampai hari ini. Enggak pernah memperkenalkan diri juga, enggak. Jadi kalau ditanya, punya saya enggak, aku cuma dipinjemi sama Tuhan. Nanti aku mati juga aku enggak bawa apa-apa kok. Iya. Ya, oke. Oke. Lanjut ya, jelas banget kan yang disampaikan nih. Bu, ada pendeta berkata bahwa kelimpahan itu mulai dari jiwa. Kalau kita punya jiwa yang limpah, maka di fisik akan mengikuti. Apakah betul? Lalu yang dimaksud punya jiwa yang limpah itu bagaimana maksudnya, Bu? Kalau saya tetap mengatakan bukan jiwa, dari hatinya dulu yang melimpah dengan syukur. Ketika hati melimpah dengan syukur, maka kita pun akan pikiran kita itu akan, jiwa kita itu akan mengucap syukur. 1 Timotius 6 kah?
Ibadah itu kalau disertai dengan Ucap rasa cukup, itu akan menimbulkan syukur. 1 Timotius 6 Ayat berapa itu? 1 atau 2? ayat 6. 6. Oke. Memang ibadah itu kalau disertai rasa cukup memberi keuntungan besar. Sebab Memberi kita keuntungan besar. besar. Sebab kita tidak membawa sesuatu apa ke dalam dunia dan kita pun tidak dapat membawa apa-apa keluar. Iya. Jadi rasa cukup ini perlu di hati kita. Ya. Enggak serakah serakah apa nak Pak Presiden Prabowo ngomong serakanomik. Nah, saya ini sejak terima Tuhan Yesus itu nggak tahu di hati saya itu kayak sudah cukup gitu loh. Lambo aku menganggo kaos tok loh, menganggo sandal jepit, mau pakai baju yang dari tahun ke tahun, 10 tahun yang lalu. Baju itu masih tak pakai sampai hari ini, aku juga enggak merasa gimana ya, enggak merasa minder. Aku juga enggak pernah merasa apa ya? Ya enggak pernah merasa piye ngono, enggak. Malu. Ya enggak. Ya. Nah, setelah dari hati yang mengucap syukur, itu nanti akan timbul pikiran. Hatinya begitu hati mengucap syukur cukup ya. Bahkan doa Bapak kami pun kan Tuhan Yesus ngajari dibilang berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Nah ini rasa cukup ini harus perlu di hati. Ya. Jadi ketika sudah cukup, pikirannya itu ya gini, aku udah cukup kok. Yang ini bagi ke sana, ini kasih ke sana, ini kasih ke situ. Percaya deh, nanti kalau hati kita gitu ya, karena kita ini sudah merasa cukup, jadi kita tuh bisa bagi ke orang. Ya. Kalau kita enggak pernah merasa cukup, jangan bilang kita bisa bagi ke orang. Ngasih ke orang aja nggak berani. Ya. Ya. Kadang Ya. orang bersembunyi di balik kata limpah itu dengan kurang. Nah, justru yang harus ini disampaikan adalah cukup. Iya. Cukup. Ya. Saya kan merasa cukup ya. Saya kalau punya baju tak kasih orang. Saya Ya. punya tas. Aku udah cukup kok pakai tasku Kipling. Saya dikasih tas merek apa. Saya dikasih sepatu apa. Ya enggak. Udah bagiin aja. Apa yang mau. Gitu. Ya. Balik rasa cukup. Oke. Lanjut. Ini pertanyaannya. Bu, kalau ada orang bertamu ke rumah saya memberi salam dalam bahasa Arab. Ini bahasa Arab ya, Assalamualaikum. Ya. Terus saya harus jawab apa, Bu? Apakah saya... Waalaikumsalam. Iya. Saya pernah jawab selamat pagi malah orangnya marah. Ya Iya. itu kan apa sih salam? Bahasa Ya nggak apa-apa. nggak apa-apa kok kasih salam kok. Kasih salam kok, betul. Shalom. Nah, sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Ya Sama udah gitu. itu adalah bahasanya. Nggak apa-apa, Pak, Bu, nggak apa-apa. Kita belajar ngomong Arab kan lebih bagus loh. Iya Nah, betul. Saya tuh pengen belajar doa Bapak kami dalam bahasa Arab itu loh sebetulnya. Iya. Iya. Ada seorang teman yang bisa dan saya belum sempat untuk belajar tentang itu. Itu keren. Apa-apa itu kan hanya cara bahasanya aja, gitu ya. Lanjut. Bu Elis, bedanya melayani Tuhan dan melayani pekerjaan Tuhan itu apa ya? Melayani Tuhan pasti melayani pekerjaannya.
Tapi orang yang melayani pekerjaannya belum tentu melayani Tuhan. Ya. Pekerjaan Tuhan tuh gini. Misalnya ya, ngurusi orang miskin, buat pengobatan gratis, tapi dengan bungkus untuk Tuhan. Tapi sebetulnya itu bukan apa yang Tuhan mau. Itu karena keakuanku, dagingku yang mau. Supaya dikenal orang baik. Ya. Supaya dikenal orang dipuji, dikagumi orang. Kelihatannya kemasannya, bungkusnya itu untuk Tuhan. Padahal dalamnya itu sebetulnya keinginan hati kita sendiri. Ya. Tapi kalau Tuhan Yesus bilang melakukan kehendak Bapa dan menyelesaikan pekerjaannya. Di Yohanes 4 ayat 34. Yohanes 4 ayat 34, makananku ialah melakukan perintah Bapakku. Yohanes 4 ayat 34. Kata Yesus kepada mereka, makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya. Nah, coba perhatikan ini. Melakukan kehendak Bapakku dan baru dan itu bersama menyelesaikan pekerjaan Bapak. Oke? Nangkep kan ini ya? Jadi kita harus tahu dulu itu kehendak Bapak bukan. Kalau itu kehendak Bapak, ya lakukan. Saya ngelihat gini, ketergantungan Tuhan Yesus dengan Bapaknya itu luar biasa. Ada di Yohanes 9, ada yang di Yohanes berapa. Dia selalu ngomong gini, aku tuh nggak bisa kerja dari diriku sendiri. Tapi apa yang aku dengar, apa yang aku lihat dan dengar Bapakku lakukan atau katakan, itu yang aku kerjakan. Jadi Tuhan Yesus itu kerjanya ndak karep-karep dewe. Nggak suka-suka dewe. Tapi dia melakukan kehendak Bapa dan menyelesaikan pekerjaannya. Contoh, buat ini KKR kesembuhan. Buat ini semua pokoknya untuk Tuhan. Ya. Tapi apakah itu yang Tuhan mau? Ya kan? Nah, misalnya yang Tuhan mau ya udah dilakukan aja nggak apa-apa. Tapi apakah yang mengalami kesembuhan banyak? Belum tentu. Yang disembuhkan Tuhan itu ya hanya beberapa orang. Tuh yang disembuhkan Yesus ya. Ada orang gerombolan segitu banyak. Yang disembuhkan cuman orang yang mati sebelah tangannya. Satu orang tok loh yang disembuhin. Nanti kumpulan di mana? Yang dijamah sembuh cuman satu perempuan yang berleleran darah 12 tahun. Nanti di kolam Bethesda yang disembuhkan Tuhan cuman satu. Perhatikan enggak? Ya. Jadi Yesus itu ngerti persis kehendak Bapa dan dia menyelesaikan pekerjaan itu dengan tuntas. Oke ya? Ya. Makasih. Oke, lanjut. Masih. Selamat pagi Bu Elis. Bedanya sangkal diri dan pikul salib itu apa Bu? Dan itu salibnya siapa Bu yang harus kita pikul? Kan salib kita sudah dipikul Tuhan Yesus. Oh ya, baca aja yuk supaya nggak salah. Lukas 9:23. Lukas 9 ayat 23. Katanya kepada mereka semua, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya setiap hari. Dirinya, menyangkal dirinya, dan memikul salibnya. Setiap hari dan mengikut aku. Sebelum setiap hari. Memikul salibnya.
Setiap hari. Ia harus Nah, menyangkal dirinya, iya. memikul salibnya setiap hari dan mengikut aku. Nah, salibnya siapa? Nyanya besar atau kecil? Kecil. Berarti salib siapa ya? Salibmu Salib. dewe. Setiap orang punya salib. Ya. Bukan salibnya Yesus. Dosa kita memang sudah dipikul sama Yesus. Tapi kita ini nyangkal diri. Ya. Nyangkal diri itu gini. Mau marah nih. Sebetulnya Anda kepengen gerawus orang itu. Kepengen mengaplok orang itu. Tapi karena jengkel karena Anda difitnah. Ya. Ya. Tapi Anda tahu firman. Kasihlah musuhmu. Ya. Dan berdoalah untuk orang yang menganiaya engkau. Ya. Yang memfitnah engkau. Ya. Anda mesti tarik nafas. Anda tidak melakukan keinginan Anda. Ya. Tapi Anda melakukan apa yang diinginkan oleh Roh Kudus. Ya. Yaitu lepaskan pengampunan. Itu sangkal diri. Ya. Menyangkal kemauan kita, keinginan hati kita. Secara manusia orang ini memfitnah kita, kepengen tak labrak loh gitu ya. Atau ngapa ya, kepengen dilabrak. Tapi Tuhan bilang enggak usah. Enggak usah, diem aja kamu. Diem. Nah, ketika kita diem, kita memangnya gampang nak buat orang cerewet kayak kita. Kayak saya. Gampang. Enggak gampang loh. Susah. Orang cerewet disuruh diem. Woi, orang gampang. Orang yang suka tinggal di rumah disuruh jalan-jalan. Emangnya gampang? Enggak. Enggak mau loh. Ya. Itu nyangkal diri. Ya. Jelas ya kalau nyangkal diri ya. Ya. Kepingin makan ini. Tiba-tiba ada orang yang lebih membutuhkan. Kita kasih makanan itu ke orang lain. Kita Ya. mesti nyangkal diri kita loh. Ya udahlah kita nggak dapet ya nggak apa-apa. Ya udahlah kita nggak makan nggak apa-apa. Sangkal diri. Contoh itu ya. Tapi kalau pikul salib, misalnya gini. Kalau Anda nyuri, Anda ditangkap polisi, dimasukkan penjara, jangan bilang itu salib. Itu salahmu dewe. Iya. Akibat mencuri, kamu di penjara. Itu jangan bilang salib. Ya. Tapi kalau misalnya kayak siapa, dia melakukan kebenaran, dia nggak salah. Dia melakukan kebenaran, tapi dia di penjara. Itu adalah salib. Misalnya ya, kalau dari saya, dulu ya, ketika saya pertama kali percaya Tuhan Yesus, itu kan nenek saya marah. Orang tua saya marah. Karena saya ini dulu pemegang ritual keluarga. Yang suka sesajen segala saya. Tapi setelah saya ikut Yesus, saya ditentang nih sama keluarga. Saya ditentang sama keluarga. Ya. Nah, ketika saya ditentang keluarga, itu saya pikul salib. Ya. Karena pikul salib itu nyangkal diri dan pikul salib itu tidak gampang. Saya diejek, saya diketawain, saya diolok-olok. Kayaknya haleluya nih teko. Sing opo, sing opo. Wis, ya itu salib. Ya. Salib itu tadi ya, kalau karena iman kita kepada Kristus kita dikucilkan, dibenci, bahkan sampai ada yang diancam atau bahkan ini kejadian beneran dicoret dari daftar warisan gitu. Nah, itu Itu kayak siapa ya? Satu hamba Tuhan dari sepupu kita, saudara kita Tiri, ketika dia terima Yesus, langsung diadili di meja hijau, ya. dia dicoret dari buku. Ya. Dia nggak dapat warisan. Ya. Nah itu
Pikul salib itu tuh salibnya dia. Itu Ada. salibnya dia. Ya, itu pikul salib. Tapi itu ya kita harus lakukan karena itu tadi Yesus sendiri katakan ikutlah aku gitu. Oke. Orang percaya Yesus tapi nggak mengikut Yesus. Ya, itu pikul salib, sangkal diri pikul salib. Jelas ya. Jadi salibnya kita bukan dipikul Tuhan Yesus. Tuhan Yesus itu memikul kesalahan dosa kita gitu kan. Tapi kita punya bagian yang harus kita lakukan. Oke. Ada satu ayat ning rum Iya, Bu. Titus 1:16. Titus 1. Sebentar. Titus 1 ayat 16. Titus 1 ayat 16. Mereka mengaku mengenal Allah, tetapi dengan perbuatan mereka, mereka menyangkal Dia. Mereka keji dan durhaka dan tidak sanggup berbuat sesuatu yang baik. Nah, itu dia. Ya, itu kenal Mulutnya ngaku kenal Yesus tapi perbuatannya tidak. melawan. Nyangkal itu melawan. Ya, nyangkal itu melawan. Oke. Semoga jelas tadi yang sudah dijawab. Lanjut. Pagi Bu Elis, pagi Ningrum mau tanya. Saya beberapa kali mimpi saya bisa terbang tinggi ke angkasa. Sepertinya beneran. Dan beberapa kali mimpi yang sama dan mimpinya membekas di hati sampai berbulan-bulan teringat terus. Saya mimpi terbang hampir 5 kali lebih, yang terakhir 3 hari yang lalu. Itu artinya apa Bu Elis? Orang kuno bilang kalau orang mimpi terbang katanya orang itu mau mati. Apa benar Bu? Enggak lah. Enggak mati. Kalau saya setiap kali mimpi terbang, saya selalu akan diangkat Tuhan dalam kemuliaan. Amin. Ya. Akan ngalami ditinggikan Tuhan. Melakukan hal-hal yang enggak mungkin gitu loh. Ya, ya. Enggak, itu saya sering kali mimpi terbang. Dan setiap kali tak titeni ya gitu. Setiap kali mimpi terbang, saya akan dapat hal-hal yang nggak pernah terbayangkan dengan saya, yang nggak pernah saya duga, nggak saya pikirin. Ya. Jadi itu ya. Lanjut. Jadi kalau orang kuno bilang kalau mimpi terbang orang mau mati, enggak. Bukan. Iya. Bu, saya dari kecil kenal dengan seorang pendeta. Setiap kali ketemu, beliau bisa tahu saya ada masalah apa tanpa saya cerita. Dia bisa tahu rumah tangga saya ada sakit apa dan lain-lain tanpa saya cerita. Ini termasuk jenis karunia atau memang beliau dikasih tahu Roh Kudus ya, Bu? Dan yang dikasih tahu Roh Kudus itu kan karunia. Hmm. Karunia mendengar suara Tuhan, dia dapat karunia pengertian, dikasih karunia hikmat, dikasih karunia pengetahuan. Kayak Yesus itu loh ketika ketemu sama Nathanael, itu dia bilang tuh, kamu tadi berdiri di bawah pohon ya, gitu kan. Weh, itu Nathanael kaget. Yesus kayaknya sudah tahu. Gitu. Itu karunia pengetahuan. Nah, ini hamba Tuhan ini mungkin punya karunia pengetahuan. Ya. Itu karunia. Oke, lanjut. Bu, saya jualan gitar lewat Facebook. Tapi 1 minggu lalu Facebook saya dihack atau diblokir orang. Jadi saya tidak bisa posting atau promosi lagi. Saya sudah minta tolong ke orang-orang IT untuk membuka blog FB saya, tapi tidak bisa katanya. Ini sudah kejadian yang kedua atau ketiga kalinya. Yang beberapa bulan yang lalu, hampir 1 bulan saya tidak bisa promosi jualan saya. Ini terjadi lagi seperti itu. Memang nanti ada jangka waktu tertentu bisa terbuka sendiri.
Mm-mm. Padahal hari-hari ini saya lagi butuh biaya buat bayar sekolah anak-anak dan lain-lain. Tiap hari saya Ya, perkatakan pengampunan untuk orang yang sudah jahat sama saya, betul. yang sudah blok FB saya. Saya Ya, cabut sakit hati dan benci dari hati saya. Saya minta saran apa yang harus saya lakukan. nggak Soalnya apa-apa. gitar yang saya jual harganya jauh lebih murah dibanding tempat lain Ya, dan puji Tuhan laris. Jadi ya, ada itu banyak orang lagi. yang iri dan tidak suka. Ya, ya itulah kecemburuan bisnis yang nakal tuh kayak gitu ya. Nggak apa-apa, Anda tetap mengucap syukur, walaupun hari ya, yang Anda lakukan tuh semua sudah benar. Udah ngampuni, sudah mencabut semua kemarahan, kejengkelan, sakit hati. Sudah, itu sudah, bagus. Sekarang ditambahi, Mm-mm, buka pikiran Anda, jangan Anda membatasi kuasa Tuhan. mm-mm. Dengan cara gimana? Ah, kayaknya kalau nggak jualan gitar nggak bisa dapat duit ya. Ya, Nah itu Anda membatasi Tuhan. ya. Oh kalau nggak masuk di eh, Facebook Facebook, aku nggak laris. orang ya nggak laku, orang nggak datang. Oh enggak loh, Ya, bisa loh. Tuhan punya banyak cara dan jalan. Nih ya. loh, minggu yang lalu itu saya tuh lucu ngalami hal gini. Tiba-tiba hari Rabu begini nih. Mm-mm, Hari Rabu, iya. Hari Kamis. Hari Kamis pagi ada WA. Bu, teman saya ke Semarang. Oh ya? Bisa nggak ketemu sama ibu? Saya bilang, bisa 1 jam. Karena habis itu saya ada urusan. Singkat cerita, orang ini datang. Ketemu sama saya. Ini saya nggak kenal sama sekali nih. Dan orang ini ketika ketemu saya bilang gini, aneh ya Bu. Saya nganggap pertemuan kita ini aneh. Kenapa nggak terencana? Satu nggak terencana. Yang kedua gini, Ibu tahu nggak? Teman saya yang kenalin saya ke Ibu itu sudah 10 tahun nggak kenal, nggak ketemu. Kami sama-sama sekolah di Amerika. mm, Sudah 10 tahun nggak pernah ketemu, namanya aja lupa. Orang itu lupa sama dia, dia juga lupa namanya orang itu siapa. mm, Terus akhirnya dengan pertemuan pertama, terus direncanakan tuh minggu ini baru mau ketemu. Tapi kemarin itu hari Rabu tuh bisa ngopi sama dia, Bu. Terus singkat cerita mau pulang tiba-tiba gini. Saya ngomong gini, aku mau ke Semarang, kamu titip oleh-oleh apa? Teman saya tuh bilang gini, eh mau nggak di Semarang ketemu Bu Elizabeth? Bla 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 bla. Singkat cerita kita bisa ketemu loh Bu. Aneh. Dan yang rencananya dia ketemu saya cuma 1 jam. Karena itinerary-nya dia jadwal perjalanan dia itu padat. Yang aneh itu orang itu dari hari Kamis ketemu saya 1 jam. Hari Jumat katanya ketemu saya sebentar. Siang dia misah. Ternyata dari hari Kamis sore, Jumat pagi, siang, sore sampai malam sama saya. Hari Sabtu sama saya. Sampai hari Minggu sama saya. Setelah ibadah, setelah kita ngobrol makan, dan teman ini bilang gini, Bu, saya kok enggak kepengen pulang ya Bu. Enggak, ayo kamu pulang. Itu pesawat udah mau terbang. Singkat cerita begini. Singkat cerita nih yang saya mau ceritakan begini. Orang ini di airport bisa nginjilin mm. orang. Sampai orangnya yang di situ itu bisa nangis. Dikasih buku saya. Mm. Yang dia baru dapat 1 dari saya. Dikasih orang itu. Terus dia pulang sampai rumah, dia ketemu lagi sama supir taksi. Supir taksinya sampai nangis di jamaah Tuhan. Terberkati gara-gara dia itu nyetel lagu rohani. Terus curhat supir taksinya bla 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 bla. Akhirnya supir taksinya itu kepengen ketemu saya. Yang di airport kepengen ketemu saya. Supir taksinya kepengen ketemu saya. Yang aneh lagi, dia ketemu mamanya. Padahal mamanya itu pendiri sebuah vihara. Mm. Diceritain mamanya kepengen ketemu saya. Saya tuh gini, Tuhan itu lucu ya. Saya tuh nggak pernah batasi loh.
Saya tuh nggak pernah batasi Tuhan bekerja. Saya nggak pernah memperkenalkan diri. Ya, saya nggak pernah expose diri. Tapi Tuhan itu tidak pernah kekurangan jalan. Ya. Saya tuh bisa dikenalin. Kayak orang situ semua promosi Tuhan. Kenapa? Memang Tuhan yang buat. Ya. Bukan saya yang buat. Tapi biarkan Tuhan yang buat apa yang dia mau terjadi dalam hidup kita. Jadi nanti ya, ini yang bertanya ini yang jualan gitar ini. Nanti ya, dari omongan getok tular. Itu tuh loh beli-beli itu loh. Kok nggak ada di Facebook ya? Oh ini loh tak kasih. Ini alamatnya rumahnya sini. Itu nanti ada aja jalan. Ya. Pokoknya apa yang Anda perlukan Tuhan sanggup menyediakan lebih dari cukup. Amin. Caranya piye rak weruh. Yang penting Anda percaya. Ya. Ya. Betul, jaga hati, jangan marah, jangan sakit hati. Ngucap syukur. Tuhan, aku tahu Engkau punya cara dan jalan untuk menolong aku. Karena kebutuhan di rumah bulan ini banyak. Tapi aku percaya Engkau Bapa yang baik. Ya. Engkau tahu memberi kepadaku sebelum aku meminta kepadamu. Ngucap syukur. Ya, nanti Tuhan punya cara dan jalan untuk menolong. Oke, cukup jelas. Jelas ya. Dan tadi mengucap syukur, minta hikmat yang daripada Tuhan. Tuh ya. Nanti Tuhan kasih jalan-jalannya, Tuhan buka jalan-jalannya. Kadang lo ada orang yang cuma pasang status di WhatsApp aja, ya bisa bisa dapet gitu kan. Jadi jangan membatasi gitu ya. Lanjut. Pagi Bu Elis. Pagi. Pagi Ningrum, pagi. Mau tanya, buah-buah roh ada di ayat mana ya? Oke, buah-buah roh itu ada di Galatia 5 22. ayat Bukan 22. buah roh. Buah roh. Tunggal, Ini nulisnya katanya buah. tunggal. Ini Buah ada roh. ya di 5:22. ya Galatia 5 ayat 22. Sebentar, saya tulisin aja ya. 22. 22 sampai 23. Bacain dikit, Nengkum. Oh, boleh. Tetapi buah roh ialah Berarti kan ya, tetapi buah roh. Bukan buah roh. ya. Tapi buah roh. Satu loh ini tunggal ya. Satu. Tapi rasanya 9. Buah roh ialah Kasih, kasih, sukacita, damai sejahtera, Hmm. kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Iya. Buah roh. Bukan buah-buah roh. Buah roh. Iya. Jadi kalau buah-buah roh itu gini, oh ini ada mangga, ada anggur, ada durian, ada bla 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 bla, ada 9 macam gitu kan. Ya. Kalau ini enggak buah roh. Satu. Tapi rasanya 9. nano-nano. Rasanya tuh macam-macam. Ada kecute, ada pahit, ada manisnya, ada Asem. apanya ya. Wis mbuh ra ngerti. Jadi Macam. satu buah, tapi ada rasa tadi, ada rasa kasih, Kasih. sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Gitu. Mungkin orang terbiasa menyebutnya buah-buah roh itu karena seringkali penggambarannya kalau pohon gitu, terus buahnya banyak gitu kan. Padahal sebenarnya itu satu buah dengan 9 rasa. Iya. Begitu. Ya kalau dibilang pohon anggur kan keluarnya anggur semua, nggak ada duriannya, Ya, nggak ada nggak ada ya, rambutannya. Ya buahnya sama. ya anggur aja. Betul. Bukan. Karena terlalu banyak, Mm-mm. jadi dibilangnya buah-buah anggurnya Eh, banyak.
Bukan 9 macam yang berbeda gitu ya. Mm-mm. Lanjut. Ini. Selamat pagi Bu Elis, pagi Ningrum. Eh, saya mau tanya, ini sebetulnya pertanyaan saya minggu lalu. Minggu lalu kita Iya, nggak ada siaran. Belum terjawab ya. Oh, ini nih. Apakah orang yang sudah meninggal akan berkumpul bersama di masa penantian atau penghakiman? Lalu, apakah semua agama akan berkumpul jadi satu dan mereka masih mengenal satu sama lain? pasti. Mengenal pasti. Tahu ya. Kumpul jadi satu, masalahnya gini, mengumpul satu tergantung Oh iya. seiman apa enggak. Kalau seiman, percaya sama Yesus, ya tinggalnya jadi satu, yaitu di Firdaus. Hmm. Tapi kalau yang tidak percaya sama Yesus, ya tinggalnya di Hades. Sama-sama di alam penantian. Tapi yang satu di Firdaus, yang satu di Hades. Ya. Saling kenal, yes. Saling tahu. Saling kenal, saling tahu, tapi nggak ada hubungan apa-apa. Ya, saling kenal, saling tahu, tapi tidak. Apa ikatan jiwanya sudah Ya, ya. saling Jadi kenal. seperti kayak kalau kita nonton sinetron di TV toh, Ya. kadang-kadang setelah main sinetron itu kan ditayangkan di balik layar itu mereka yang tadinya waktu berperan keperuk-keperuan balang-balangan Betul. sandal ternyata di belakang itu mereka lagi makan, lagi ketawa-ketawi satu sama lain gitu. Ya Ya. kenal, tapi nggak berfungsi, sudah nggak berperan lagi sebagai suami istri, Ya, saya atau apa enggak, udah sama sesama makhluk. yes. Nah, saling tahu, saling kenal, tapi sudah tidak ada ikatan apapun. Oke, ini sudah jam 10.29, Kue keren. tapi pertanyaan saya masih banyak. eh ini yang belum saya buka aja WhatsApp-nya tuh ada 6. Sama sekali belum saya buka. Nah, ini saya tambah satu pertanyaan karena ini beliau ini sudah ngirimkan pertanyaan dari 3 minggu yang lalu dan diulang-ulang sampai sekarang karena belum sempat untuk kita bacakan gitu ya. So, ini saya bacain ya Ibu atau Bapak. Maaf banget ini karena memang tertumpuk-tumpuk. Satu aja ya nambah ya. Yang lainnya saya keep pertanyaannya buat minggu depan. Shalom Bu Elis mau tanya. Halo. Teman saya meninggal, lalu saya berdoa, terus ada saya nggak tahu ini Roh Kudus atau bukan ngomong kalau temanmu itu mati suri. Lalu ada 6 pendoa dapatnya sama mati suri, tapi peti sudah terlanjur ditutup pakai kaca. Terus anak saya bilang kacanya kok ngembun berair. Saya sudah sampaikan ke keluarga, coba dicek lagi karena apa kaca ngembun di bagian wajah saja. Dan keluarga tidak ada respon. Terus anak saya yang didatangi kalau tante masih hidup dan sudah terlanjur dikubur. Lalu saya dan anak saya doa dan teman saya minta tolong bilang aku masih hidup dan nangis. Saya minta ini gimana ya Bu solusinya? Terima kasih. Ya, kalau harusnya mati suri itu hanya beberapa jam. Hanya Iya. beberapa jam. Dan itu dokter ngeliat. Nah, itu sudah berapa jam? Kalau sudah dibilang mati suri, itu dari begitu mati, terus kan diperiksa tuh sama dokter. Ya, Ya kan? Mati suri berarti kan itu masih digledek, persiapan digledek, ya, masukkan ruang mayat, terus ya, masih dimandiin, betul. masih peti juga belum ditutup, itu kan sudah Waktu jangka panjang. waktunya Betul. lumayan bisa 5-6 jam itu. Iya. Kalau di rumah sakit sendiri biasanya dikasih jeda waktu 2 jam. Yes. Se- Makanya Sebelum jenazah itu dibersihkan dan lain sebagainya, biasanya kalau nggak salah ya ada aturannya untuk ditunggu sampai 2 jam. Biasanya seperti itu. ya, ya. Nah biasanya mati suri itu enggak terlalu Panjang. eh, berhari-hari sih, enggak, Iya. Iya. Dan ya, kalau dari rumah sakit juga ada pemeriksaan tanda vital yang lain kan? ya, betul.
Enggak apa-apa udah terlanjur, udah Udah ditutup. ditutup enggak petinya, Iya. udah mau kan nggak mungkin kecuali keluarganya dikasih tahu dia mau buka peti kacanya, ya Iya. masih bisa kan? Mm-mm. Mm-mm. Ya ini sudah terlanjur dikubur dan sudah berhari-hari kan ya. Jadi Iya, kalau memang itu terjadi pada waktu itu sebetulnya seharusnya langsung dilakukan pemeriksaan secara menyeluruh oleh tenaga medis karena yang bisa menentukan itu juga dari tenaga medis seperti itu. iya. Kondisi mati suri itu kan kondisi tubuh. Kalau dia ngimpiin bilang aku nih masih hidup loh ya, Mm-mm. yaitu Yohanes 11 salah ayat 25-26 Yesus berkata, "Akulah kebangkitan dan hidup. Iya, Barang siapa percaya kepadaku, dia akan hidup. Dia tidak akan mati tapi dia hidup." iya, Ya kan? Tapi barang siapa yang sudah mati, dia akan hidup kembali. Tapi kalau yang masih percaya sama Yesus tapi masih hidup, ya dia nggak akan mati. Gitu kan? iya, Saya percaya kalau kayak suami saya segala ini, saya mm, percaya mati kan cuma fisiknya, iya. tubuhnya, tapi rohnya hidup. Dia bisa ngelihat nggak ke kita bisa, tapi nggak bisa nyentuh kita dan nggak bisa ngomong karena dunianya beda. Dunianya beda gitu aja. Tapi dia nggak mati karena dia percaya Yesus kok. Kan di ayat itu kembali kepada yang mengaruniakannya. Iya. Makanya nggak hidup, nggak mati, hidup. Iya, tubuhnya Yang kembali kembali ke ke tanah. tanah dan Iya. rohnya kembali kepada yang mengaruniakannya. Ya. Kembali Nggak kepada, salah juga kalau dia bilang dia nggak mati. Dia hidup karena dia percaya Yesus ya dia hidup. Percaya ya, Yesus kan temanmu? iya, Ya. oke. Em, sudah 10.34 ya. Ya. Harus diakhiri hari ini. Seperti biasa Bu, closing statementnya Ya. dan kesimpulan dari kita. Bebaskan Roh Kudus berkarya dalam hidup kita. Amin. Jangan batasi dia dengan cara berpikir kita ataupun dengan pengalaman kita. Tapi biarkan dia berkarya seutuhnya dan sepenuhnya. Amin. Berkati. Terima Amin. kasih. Terima kasih Ibu. Oh, Sampai ketemu minggu depan. Sampai ketemu hari Senin ya. Kalau yang mungkin ikut. kita doa ya. Iya, betul. Kita doa buat bangsa ini, kita doa buat kota ini. Itu so powerful hari Senin jam 10 sampai jam 12 di GBT Kristus Alpha Omega ya. Dan juga sabar jam minggu depan. Oke, see you ya. Terima kasih buat Anda Guntur Shirley, buat kebersamaannya, buat atensinya di sepanjang hari ini. Untuk pertanyaan yang belum terjawab, minggu depan ya. Terima kasih untuk kebersamaannya, terima kasih untuk atensinya. Sampai jumpa.